Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan eh, materi pada video 4 terkait tentunya pengaruh learning rate pada proses training neural network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul, saya dari kelompok kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh learning rate pada proses training neural network. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Salah satunya itu apa sih itu learning rate, gimana sih rate kecilnya, rate optimal, rate besar, rumus gradien, serta nanti ada kesimpulan di akhir. Kemudian di sini ada untuk pengertian learning rate itu sendiri adalah hyperparameter yang mengontrol seberapa besar langkah pembaruan bobot atau wake yang dilakukan selama proses training neural network berdasarkan nilai gradien dari loss function. Di sini ada untuk detailnya. Di sini hyperparameter nanti itu nilainya ditentukan oleh developer sebelum training dimulai, bukan dipelajari model. Kemudian untuk pengendalian langkahnya itu adalah kita akan menentukan seberapa jauh bobot bergerak setiap iterasi menuju minimum loss. Untuk nilai umumnya itu berkisar antara 0,1 hingga 0,001 tergantung arsitektur dan dataset. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Di sini ada W sama dengan W kurang eta, ini adalah eta, X ini untuk rumus yang samping sebelah kanan ini adalah rumus untuk gradien lossnya. Di sini ada keterangannya. W ini adalah bobot baru, nilai W setelah diperbarui pada iterasi ini. Kemudian ada eta, n di sini adalah hyperparameter pengendali besar langkah update. Kemudian ada bobot lama, nilai W sebelumnya dari iterasi sebelumnya. Kemudian ada gradient loss, ini adalah turunan parsial loss terhadap bobot arah penurunan. Kemudian ada loss function dan back propagation. Nah, sini ada mean squared error atau MSE. Ini ada L, di mana L itu adalah nilai loss. Kemudian YI ya nilai prediksi model, terus ada nilai aktualnya juga, terus ada jumlah sampel data atau N. Untuk alur trainingnya itu adalah satu input. Di sini kita akan menggunakan forward pass. Kita akan menginput, terus prediksinya itu pertama itu Y. Kita akan menghitung loss, kemudian backward pass, dan kita akan mengupdate bobot. Nah, kemudian kita ke learning rate kecil. Nah, di sini ada dijelaskan kelemahan dan keunggulannya. Nah, di sini untuk kelemahan atau resiko dari rate kecil ini yaitu pembaruan bobot sangat kecil tiap iterasi, proses training berlangsung sangat lambat, dan konvergensi membutuhkan lebih banyak epoch. Sedangkan keunggulannya yang pertama itu ada training lebih stabil, tidak overshoot, kemudian cocok untuk fine tuning model fit trainer, kemudian akurasi akhir bisa sangat presisi. Kemudian ada learning rate besar. Kalau sebelumnya itu ada rate kecil, nah sekarang ada rate besar. Nah, di sini berupa loss naik turun tidak stabil. Nah, sini ada risiko dan sama saja di sini akan menjelaskan dampak negatif. Bedanya itu di sini akan kapan bisa digunakan rate besar ini. Ini untuk risikonya, yang pertama itu adalah bobot melompat terlalu jauh setiap iterasi dan loss function berfluktuasi tidak stabil. Kemudian ada jelaskan juga kapan sih kita bisa menggunakan learning rate besar ini. Yang pertama adalah pasti awal training atau warm up fast, kemudian dataset besar dengan batch besar, kemudian ada saat dikombinasikan dengan scheduler ya. Nah, di sini ada grafik untuk perbandingan dampak learning rate. Nah, di sini bisa dilihat. Untuk yang hijau ini adalah lambat konvergen, kemudian yang biru itu ada konvergensi ideal, dan merah ini adalah oscillation atau tidak stabil. Nah, ini bisa dilihat
untuk keterangan garis-garisnya. Ini perbandingannya. Dan kita ke tabel perbandingan learning rate. Nah, untuk aspeknya itu ada kecepatan, stabilitas loss, risiko pursuit, lokal minima. Nah, di tabel ini akan menjelaskan perbandingan dari learning rate yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini untuk aspek yang pertama itu kecepatan training. Nah, untuk NKT itu sangat lambat. Kemudian untuk optimalnya itu cepat dan efisien. Sedangkan untuk yang besar adalah cepat di awal. Artinya cepat di awal berarti lalai di akhir. Nah, di sini akan dijelaskan detail-detailnya lah untuk perbandingannya. Kemudian learning rate optimal dan adaptif. Nah, learning rate scheduler. Nah, scheduler ini adalah dimulai besar, lalu diperkecil bertahap setiap beberapa pivot, step design dan costing aiming. Kemudian ada warm up strategy atau mulai dengan in sangat kecil, perlahan akan diperbesar, kemudian dikecilkan lagi. Ini akan mencegah instabilitas awal. Kemudian ada Adam Optimizer. Di sini akan menggabungkan momentum plus adaptive LR per parameter. Defaultnya N itu paling populer. Kemudian di atas itu ada Learning Rate Finder. Coba berbagi. Di sini kita akan mencoba berbagi nilai N. Plot loss. Pilih di mana loss turun paling cepat sebelum naik lagi. Nah, di sini ada panduan praktis pemilihan learning rate. Yang pertama, learning rate itu adalah mengendali kecepatan dan stabilitas training neural network. Kemudian dari rumus utamanya, N kecil trainingnya lambat, N besar tidak stabil. Terus nilai awal yang direkomendasikan itu adalah 0,001 dengan optimizer Adam. Terus kita disarankan menggunakan LR scheduler atau adaptive optimizer untuk hasil terbaik. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.